Bukannya mati ya, ia malah bisa langsung menyerang balik si pembunuh bayaran dari Stalin tersebut dengan kondisi kapak es yang masih menancap di kepala dia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di Disney Official. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, jangan lupa subscribe, guys. Oke guys, terima kasih ya buat kalian yang sudah klik video ini. Video kali ini gua akan membahas tentang salah satu fakta, salah satu kejadian. Ini adalah yang terjadi kepada manusia yang tidak pada umumnya ya guys. Tepatnya ada 4 orang manusia yang dimana mereka sudah ditembak. Mereka sudah diracuni ya. Mereka bahkan sudah dibacok guys. Tapi mereka masih tetap bisa untuk bertahan hidup. Tidak ada satupun benda yang bisa membuat orang paling susah mati di dunia ini ke liang kuburnya. Siapa saja guys. Nah, di Indonesia, ilmu bertahan hidup ini bisa juga disebut dengan ilmu kebal. Yang katanya ilmu ini bisa melindungi kita dari berbagai macam bahaya guys. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau tidak kasat mata guys. Nah, namun bagaimana jadinya ya jika kita tidak mempunyai ilmu kebal tersebut, tapi kita masih bisa bertahan hidup ya. Walaupun kita sudah melalui kondisi kritis atau beragam macam kondisi kritis. Mereka masih bisa bertempur, bahkan mereka masih bisa melawan musuh. Walaupun kondisi mereka sudah sangat terluka parah guys. Nah, ini adalah fenomena aneh yang terjadi kepada manusia atau kepada orang yang paling susah mati di dunia berikut ini guys. Racun dan senjata tajam tidak cukup untuk melukai mereka. Yang pertama yaitu ada Edward Teach alias Blackbeard. Nah, apakah kalian pernah menonton atau melihat film ini guys? Jika sudah, kalian pasti ingat dengan salah satu karakter yaitu Blackbeard ya guys. Ini adalah si bajak laut sadis yang merupakan ayah kandung dari si Jack Sparrow. Ternyata kisah ini terinspirasi dari kisah nyata yaitu dari Edward Teach. Edward Teach ini merupakan si bajak laut Inggris yang dia pada masa lalunya adalah paling ditakuti di seluruh dunia, apalagi pada tahun 1700-an. Saat penyerbuan kapal Blackbeard oleh kru Robert Maynard ya. Blackbeard ini sudah mempunyai atau memiliki 20 luka tusukan dan 5 luka tembak guys. Walaupun begitu, ia masih bisa berperang melawan anak buah Maynard tersebut hingga napas terakhirnya. Setelah ia mati, Maynard pun menyuruh anak buahnya untuk memenggal si kepala Blackbeard tersebut untuk memastikan ia benar-benar sudah mati. Lalu orang yang paling susah mati di dunia yang kedua yaitu adalah Leon Trotsky. Leon Trotsky ini adalah pemimpin pasukan Soviet Red Army yang dimana dia adalah musuh utama dari Stalin. Nah, singkat cerita, seorang pembunuh bayaran pun langsung menyelundup ke rumah Trotsky sekitar pada tahun 1940-an. Lalu seseorang pembunuh bayaran tersebut pun langsung menghujamkan kapak es ke kepala Trotsky tersebut guys. Trotsky yang pada saat itu dia berusia sekitar 60 tahun. Bukannya mati ya, ia malah bisa langsung menyerang balik si pembunuh bayaran dari Stalin tersebut dengan kondisi kapak es yang masih menancap di kepala dia guys. Dia pun langsung berhasil dan bisa menangkap si pembunuh bayaran tersebut dan langsung menyerahkannya ke si penjaga rumah guys. Namun sayangnya keesokan harinya dia meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Lalu yang selanjutnya yang ketiga guys, ini adalah yang bernama Pablo Escobar. Nah, pada tahun 1993 sekelompok tim khusus dari Amerika dan Kolombia mereka bergabung ya, hanya untuk memburu dan membunuh si Pablo Escobar ini. Pablo Escobar ini merupakan gembong terbesar yang ada di Amerika. Dia pun sudah dihujani berbagai peluru yang menembus ke tubuhnya satu persatu.
Walaupun begitu, ia masih bisa melarikan diri dan ia masih bisa berlari menuju ke gedung satu dan ke gedung lainnya. Bahkan ia selamat dari luka belasan peluru yang berada di tubuhnya, guys. Sewaktu-waktu ia pun meninggal dunia, dan meninggal dunia itu pun dia bukan karena ditembak oleh polisi, dan dia bukan karena meninggal karena luka belasan peluru tadi. Namun dia memutuskan untuk bunuh diri karena dia tidak mau tertangkap oleh pihak yang berwajib, guys. Lalu yang keempat, yang terakhir ya guys, ini adalah yang bernama Grigori Rasputin. Tidak abdul rasanya ya jika kita membahas tentang orang yang paling susah mati di dunia tanpa melibatkan orang Rusia satu ini, guys. Ya, ini adalah yang bernama Grigori Rasputin. Grigori Rasputin ini merupakan pendeta kepercayaan dari Kaisar Besar Tsar dari Rusia. Semasa hidupnya, ia sangat mempunyai banyak musuh, guys. Karena dia dianggap sebagai salah satu tangan kanan seorang diktator. Dan pada suatu hari nih guys, sekelompok bangsawan pun memutuskan untuk meracuni minuman Rasputin. Rasputin pun sudah meminum beberapa botol minuman tersebut. Namun dia tidak ada reaksi sama sekali dan tidak kunjung mati, guys. Para bangsawan pun kesal ya karena Rasputin masih hidup. Dan langsung mereka pun menembak sebanyak 4 kali, tepatnya berada di punggungnya. Alih-alih mati, Rasputin pun malah berbalik badan dan dia langsung mencekik para bangsawan tersebut. Dan mereka pun langsung mengerubungi si Rasputin dan menusuknya berkali-kali. Dan ia pun masih saja tetap tidak mati, guys. Dan akhirnya Rasputin ini pun diikat dan dilemparkan dia ke sungai es yang sangat dalam. Setelah beberapa menit, Rasputin masih bisa bergerak dan bergerak, guys. Dan pada akhirnya Rasputin pun menghembuskan napas terakhirnya karena dia tenggelam. Nah guys, jadi gimana nih menurut kalian? Cerita mana yang pernah kalian dengar? Ini adalah cerita singkat yang pernah gua dengar. Orang-orang yang paling susah mati di dunia. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa yang paling utama kalian subscribe video ini dan nyalakan tombol loncengnya. Kalian like, komen, dan share ya guys, supaya gua makin semangat nih untuk membuat konten berikutnya ke depannya guys. Dan gua tunggu juga nih request masukan dari kalian di DM Instagram gua. Oke, terima kasih guys. Yuk, jangan lupa subscribe guys.